Berkati urapi hamba-Mu Tuhan. Pastor Ezra, biar apa yang disampaikan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap umat-Mu hari-hari ini, khususnya di rumah doa Immanuel. Terima kasih Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Sinyal, semua media yang kami pakai Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mereka pakai untuk online ini, Engkau mengurapi, Engkau memberkati sehingga tidak ada gangguan, sehingga setiap pesan-pesan Tuhan itu semua sampai kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya persilakan kepada Pastor Ezra. Wow, selamat siang semuanya. Wow, senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Wow, nggak lupa saya juga ucapkan welcome di rumah doa Immanuel ini. Saya percaya Anda semua adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Izinkan saya juga berkata bahwa saya sendiri secara pribadi juga sangat diberkati dari berdoa bersama-sama dengan Anda semua, dan saya tahu Anda adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Ibu Lili Sulistyo yang udah memberikan saya kesempatan, kepercayaan untuk bisa menyampaikan, saya berdoa jadi pesan yang menginspirasi kehidupan kita semua ya. Dan thank you juga tim Praise and Worship yang udah menolong kita semua, menjembatani kita untuk bisa enjoying the presence of God, bernyanyi bersama-sama. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Ezra Sutopo, saya berasal dari kota Surabaya, jadi kalau Anda mendengarkan logat-logat Surabaya, jangan kaget ya. Please beware with me, karena saya emang lahirnya dan berasal gede dari kota Surabaya. Nah, mungkin saya perkenalkan diri saya sebentar. Saya melayani di sebuah gereja yang namanya adalah Alpha Omega Church. Ada di Surabaya, ada di Jakarta, dan juga ada di Palangkaraya. Salah satu yang Tuhan percayakan kepada kita juga adalah sebuah tim Praise and Worship yang namanya adalah Sound of Praise. Dari tim Praise and Worship ini Tuhan menitipkan lagu-lagu banyak kepada kita, dan ada beberapa lagu yang Tuhan izinkan untuk boleh jadi berkat buat banyak kehidupan. Satu-satunya yang kuandalkan, aku diberkati segala perkara, saya gak ingat lagi apalagi yang lainnya, benteng hidupku, Tuhan adalah terangku, itu adalah beberapa lagu yang Tuhan titipkan kepada kita lewat pelayanan kita. Dan saya bersyukur sekali, saya sudah menikah dan saya punya 2 orang anak. Anak saya kalau ngomong usia saya selalu lupa usianya, tapi yang saya ingat adalah dia kelas SMA 1 dan juga SMP 2, itu anak saya. Oke. Nah, saya bersyukur sekali buat kesempatan ini, dan serius senang banget di hari Senin gini ngelihat ada begitu banyak orang yang semangat nyanyi nyembah Tuhan. Itu just amazing. Boleh nggak kasih tepuk tangan digital virtual buat Anda semua dan teman-teman saudara semua. Woohoo! Yeah. Yeah, and thank you for arranging this buat para leader di tempat ini. Sekali lagi thank you Bu Lili, saya percaya juga banyak kehidupan diinspirasi dan diberkati. Oke, hari ini saya mau sharing sebuah pesan yang mungkin judulnya justru bertolak belakang dengan apa yang sering kali orang bicarakan, pendeta bicarakan, pelayan Tuhan bicarakan, WL bicarakan. Judulnya adalah Aku Nggak Diberkati. Oke, aku tidak diberkati. Hey, by the way, ketika saya bicara, saya senang sekali ketika Anda juga boleh responsif ya lewat grup chat ataupun lewat manapun, oke? Kalau saudara terbiasa ngomong, more than welcome meskipun di mute. Kalau Anda bisa responsif di chat, it will be very helpful. Oke, aku nggak diberkati. Nggak, saudara, kenapa saya membahas topik ini? Aku nggak diberkati. Kenapa kok nggak bahas topiknya aku diberkati? I mean, we wrote songs, kita nulis lagu yang judulnya Aku Diberkati. Tapi saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Pernah nggak saudara berada di sebuah entah ibadah, kebaktian, atau doa malam, atau praise and worship, konser, atau saudara baca buku, atau saudara dengarkan khotbah, dan kemudian saudara berkata kata-kata ini, aku nggak diberkati. Antara Anda yang bilang gitu, atau orang lain yang berkata seperti itu, aku nggak diberkati.
yang pernah ngalami mungkin boleh angkat tangannya sejenak. Oke, boleh angkat tangannya sejenak, entah angkat tangan secara normal biasa atau secara virtual. Saya rasa kita semua pernah ngalamin momen seperti itu. Saya pun juga pernah ngalamin. Saya berada di sebuah ibadah atau saya dengerin khotbah, saya mendengarkan lagu penyembahan atau saya baca buku dan kemudian saya berkata, I don't know, aku nggak diberkati. Nah, kenapa hal seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Aku nggak diberkati. Nah, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama apa yang Yesus katakan ketika yang Yesus ceritakan ketika kita ngalamin momen seperti ini. Suatu ketika Yesus itu dia habis keliling KKR crusade, habis bikin KKR di mana-mana dan saya percaya itu bukan momen yang gampang buat Yesus di waktu itu. Karena kalau kita lihat ya dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama, ini ceritanya. Saya bawakan di PowerPoint saudara itu dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lukas 8 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan tidak lama kemudian Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah mulai memerintah sebagai raja. 12 pengikutnya ikut bersama dia. So you imagine this. Anda bayangkan ini. Yesus itu dia pergi keliling ya, keliling kota, keliling juga kampung-kampung. Lalu kemudian dia bikin KKR, dia bikin crusade. Saya nggak tahu mungkin dia bikin healing movement dan itu maraton dari satu kota ke kota berikutnya, dari desa ke desa berikutnya. Kalau di zaman sekarang mungkin Yesus pergi dari New York ke LA, dari situ mungkin dia pergi ke Atlanta, lalu kemudian dia pergi ke Hong Kong, lalu kemudian dia pergi ke Jepang, dia pergi ke all the big cities, dia lanjut ke Sydney, Melbourne, Perth and everywhere. Nah, habis Yesus keliling, dia habis khotbah banyak, lalu kemudian dia tuh ngobrol sama murid-muridnya. 12 muridnya, timnya dia. Tim yang mungkin bagian PAW, tim yang bagian kolektan, tim yang bagian running the production and everything. Ini apa yang Yesus bicarakan? Saudara mau tahu? Setelah Yesus lihat banyak orang, dia habis melakukan mungkin banyak altar call, ini yang Yesus katakan. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai 8, ya. Oke, kita lihat ayat ini. Habis itu ayat 1 bilang dia habis keliling, ayat 4 sampai 8 itu berkata seperti ini. Orang-orang terus saja datang kepada Yesus dari berbagai kota, people still keep coming. Dan pada waktu sudah banyak orang berkumpul, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan, sebagian diinjak orang, dan yang lainnya dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu. Pada waktu tunas-tunasnya keluar, tanaman itu layu sebab tanahnya kering. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh bersama benih itu dan menghimpitnya sehingga mati. Tetapi ada pula benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, dengarkan kata-kata ini, kalau punya telinga, dengarkan. Di ayat 8 itu dia katakan. Kalau punya telinga, dengarkan. Dan diakhiri dengan tanda seru. Menarik sekali saudara. Waktu saya membaca cerita ini, saya percaya juga mungkin buat sebagian Anda yang udah Kristen lama, this kind of story is not the first time you hear the story. Cerita seperti ini mungkin bukan pertama kalinya Anda dengerin cerita ini ya. Tapi waktu saya lihat kembali ke momen yang tadi saya katakan. Ketika kita berkata, aku nggak diberkati. Entah ketika Anda baca sebuah buku, ketika Anda dengarkan sebuah musik praise and worship, ketika Anda berada dalam sebuah ibadah ataupun persekutuan doa or anything. Ketika kita mengatakan aku gak diberkati, jujur ya. Bukankah kalau kita boleh jujur dengan diri kita, kecenderungannya kita nyalain orang yang menyampaikan. Betul gak? Entah pengkhotbahnya terlalu kolot, pengkhotbahnya bosenin, pengkhotbahnya terlalu banyak guyonan, saya nggak tahu lagi apa, pengkhotbahnya ketuaan, atau mungkin pengkhotbahnya kemudaan, atau mungkin gini, musiknya terlalu hingar-bingar. Musiknya atau sebaliknya terlalu kolot. Dan kita seringkali menyalahkan yang menyampaikan. Dan saya pun sebagai
saya seorang arranger, saya juga produser, saya juga pengkhotbah, saya juga membangun tim dalam pelayanan, saya seorang pendeta. Saya selalu, I try to build the best. I try to present the best buat Tuhan. Dari yang saya mampu tentunya. Nah, dan seringkali saya selalu katakan kepada tim saya, kamu harus, kita harus. And I mean, I try the best. Supaya orang bisa menerima Injil dengan baik. Supaya orang, istilahnya gini, supaya orang diberkati. Tapi menariknya gini, setelah Yesus keliling KKR, dari satu kota ke kota berikutnya, dari kampung ke kampung berikutnya, ini yang Yesus katakan, ini yang Yesus bicarakan kepada mereka. Dia ceritakan bahwa ini loh, gambarnya seperti ada seorang petani yang nabur benih. Benih itu ditabur, dan kemudian Yesus katakan, ada 4 lokasi benih itu jatuh. Benih itu ditabur, ada jatuh di jalanan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di tanah berduri, dan jatuh di tanah yang subur. Mungkin slide-nya boleh dikeluarkan. Jatuh di jalanan, jatuh di tempat yang berbatu, jatuh di tempat berduri, dan jatuh di tempat yang subur. Nah, pertanyaan saya adalah gini, yang bego nih siapa ya? I mean like, jalanan itu sendiri tidak akan pergi kemana-mana. Jalanan itu tetap akan ada di sana, yang bangun juga manusia. And once you build it, ketika kamu sudah bangun itu jalanan itu nggak akan pergi kemana-mana. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Coba. Jalanan itu nggak akan pindah. Jalan itu akan ada di sana. Menurut saya, yang bego adalah yang nabur. Bener nggak? Ya kan? Ngapain kamu tabur benih, kamu lemparin, dan jatuh di jalanan. Yang stupid itu penaburnya menurut saya. Tapi yang menarik adalah gini. Di ayat yang ke-8, Yesus berkata, kamu yang punya telinga, dengarkan. Bahkan dalam bahasa King James Version-nya, dalam bahasa King James Version-nya dikatakan ini. And then he cried. Yesus menangis. King James Version. He that hath ears to hear, let him hear. Dia nangis sambil ngomong, kamu yang punya telinga, please dengerin. Menarik saudara ya. Yang Yesus salahkan bukan penaburnya. Yang Yesus salahkan justru adalah pendengarnya. Wow, saya waktu mikir ini, wow. I mean like, kalau Yesus ngomong menurut saya loh ya, kalau Yesus ngomong nggak mungkin yang salah Yesus deh. Dan saya dari situ saya mencoba berpikir ulang dari sini. Ketika kita berkata, aku nggak diberkati, seringkali kita salahkan yang nyampaikan. Seringkali kita salahkan yang membawakan hal tersebut. Tapi when Jesus talk about this, ketika Yesus bicara soal hal ini, dia berkata, hey, kamu yang punya telinga, dengarkan. Nah, lalu kemudian murid-muridnya nanya, maksudnya apa sih dari cerita ini? Kemudian dia jelasin lagi, Lukas 8 ayat 11-15 nih ayat berikutnya. Inilah arti perumpamaan itu dari bahasa Indonesia masa kini, sekali lagi saya bacakan. Benih itu ialah perkataan Allah. Benih yang jatuh di jalan, ibarat orang-orang yang mendengarkan perkataan itu. Tetapi iblis datang dan merampas kabar itu dari hati mereka. Perhatikan ini baik-baik. Iblis datang dan merampas kabar itu dari hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu, ibarat orang yang pada waktu mendengar kabar baik itu, menerimanya dengan senang hati. Anda happy, wow, praise God, aku diberkati, luar biasa. Tetapi berita itu tidak berakar dalam hati mereka. Mereka percaya sebentar saja, dan pada waktu, perhatikan ini, pada waktu cobaan datang, mereka murtad. Benih yang jatuh di tengah semak berduri, ibarat orang yang mendengar kabar baik itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur, ibarat orang yang mendengar kabar itu, lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Wow, coba saudara perhatikan ini, oke? Kalau kita tadi udah lihat, ada 4 lokasi benih itu jatuh.
Di jalanan, di tanah berbatu, di tanah bersemak duri, dan di tanah yang subur. Nah, apa yang jadi penyebabnya benih ini hilang? Saya kepingin ajak saudara lihat yang pertama, penyebabnya benih hilang. Yang pertama adalah ini. Penyebabnya adalah yang jatuh di gambaran yang jatuh di jalanan adalah iblis. Boleh katakan sama-sama iblis di grup chat, ataupun kalau saudara nulis, more than welcome lagi nyatet. Tapi kalau bisa tulis di grup chat juga baik. Iblis. Oke, ini adalah penyebab benih hilang yang pertama. Nah, kalau saudara boleh perhatikan saya, izinkan saya berkata, saya selalu mengingatkan ini, baik kepada jemaat di tempat saya melayani, dan saya juga ingin mengingatkan kepada Anda semua, bahwa gini, dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda bisa mengerti, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, itu bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kepintaran saudara, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Karena kalau enggak Roh Kudus yang bukakan pengertian itu dalam pikiran saudara, saudara enggak akan pernah bisa ngerti Yesus itu adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes, Anda boleh tulis amin di chat group saudara. Sekali lagi saya ulang, kalau bukan karena Roh Kudus yang kasih saudara kemurahan, saudara tidak akan pernah bisa mengerti Yesus itu adalah Tuhan buat Anda dan Juru Selamat buat saudara. Enggak akan bisa ngerti. Nah, oleh karena itu, saudara pernah nggak ngalamin ketemu sama orang? Yes, thank you yang kasih amin. Pernah nggak saudara ketemu sama orang yang gini? Diinjilin bolak-balik nggak bisa. Diajak ke gereja, datang ke gereja masih nggak dong. Didoain, dipuasain, Anda sampai tumpang tangan, dia ngeblak dari belakang sampai depan. Saya nggak ngerti dari depan sampai belakang. Tapi dia tetap nggak bisa ngerti. Why? Do you know why? Karena nih, kalau bukan Roh Kudus yang kasih kemurahan, kita nggak akan bisa ngerti. Seperti benih yang ditabur, tapi kemudian jatuh di jalanan. Dan sekali lagi, bukan salah penaburnya, tapi salah pendengarnya. Can you imagine that? Jesus didn't blame the preacher. Yesus gak nyalakan penabur benihnya, pengkhotbahnya, pelayannya. No. Dia berkata, hey, lu yang punya telinga mesti dengar. Karena kadang hati kita seperti bisa di jalanan. Nah yang kedua, Yesus berkata, benih yang jatuh di tanah yang berbatuan, benih itu hilangnya kenapa? Yesus jelaskan di ayat itu, dia jelas sekali dia berkata, itu seperti ini, kamu terima firman Tuhan itu, you are so happy about it, Anda tepuk tangan, Anda berteriak amin, Anda happy, Anda berkata, aku diberkati dari sesi ini. Dan kemudian ketika Anda mencoba melakukannya, atau Anda mau melakukannya, pencobaan datang dalam hidup saudara, dan dengarkan saya. Tiba-tiba yang Tuhan pernah bicarakan itu seperti saudara nggak pernah dengar. Wow. Bukankah ini pernah terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan ngajarin kita untuk lemah lembut, sabar, penuh kemurahan. Ketika ada pencobaan, kita bisa kayak khotbah itu lupa semua tuh. Marah itu kayak gaspol, remnya blong. You know what I mean? Tenang aja, bukan cuma Anda kok, saya pun juga pernah. Bahkan saya juga pernah ngeliat gini nih, ini yang sakit hati banget buat saya. Ketika saya ceritakan ini, saya berharap Anda semua juga aware dalam situasi ini. Ketika saya ketemu dengan orang-orang yang mereka ngalami Tuhan, bertobat, terima Yesus, dibaptis. Tapi hanya karena very simple, faktor ekonomi. Diajak kawin, pindah agama, gampang banget ikut. I mean like, bro, sis, I mean like, di mana firman Tuhan selama ini? Diajak kawin, dikasih duit banyak, pindah agama. Enggak Tuhan, I mean like, loh, selama ini Tuhannya di mana? Selama ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini Yesus katakan. Ini Yesus, dan orang seperti itu, saya nggak tahu. Mungkin dia akan berkata di tengah jalan dalam kehidupannya, oh aku pernah Kristen. Dan kemudian dia berkata kata-kata ini yang jadi tema kita. Tapi aku nggak diberkati itu. Wow. Salah pendetanya atau WL-nya atau pemimpin komselnya, pemimpin kulnya, mungkin kalau itu di bahasa Anda. No. Yang Yesus katakan, nih loh, kamu yang punya telinga hendaklah mendengar. Yesus nangis dan berkata, he that has ears, please use it, dengar. Nah, dan ini bisa terjadi dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Entah dalam keluarga. Anda dengar pesan firman Tuhan menghadapi keluarga, tahu-tahu
for whatever reason. Anda nggak bisa mengampuni, Anda nggak bisa mengasihi tanpa syarat. Dan tahu-tahu benih firman itu kayak nggak pernah ada. Nah yang ketiga adalah ketika Yesus berkata, next, ada benih yang ditabur di tanah, yang jatuh di tanah, kemudian dia bertumbuh, tapi ada duri-duri di sana. Nah, ya Yesus katakan di situ adalah gini, benih itu sama seperti, ibarat seperti orang yang dengar kabar baik itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Wow, waktu saya dengarin ini, saya berpikir banget. Saya bisa mengerti. Yang pertama adalah gini sih, yang Yesus bilang kan di poin ini. Ketika kita dapat benih firman Tuhan, ketika kita dapat pesan Tuhan, dan kemudian saudara ada hal yang saudara khawatir. Contoh nih, waktu Tuhan ngajarin kita, mengampuni. Kadang kita khawatir, tapi ya nanti kalau aku ngampunin suamiku tuh tambah melonjak, tambah gede kepala dia. Wah, pernah nggak mikir gitu? Nanti kalau aku ngampuni istriku, wah dia makin bossy. Pernah nggak mikir gitu? Coba. Kalau pernah mungkin boleh respon juga pernah. Saya pun juga pernah. Ketika saya argue dengan istri saya, lalu kemudian saya tahu saya yang salah. Firman Tuhan ngingetin saya, hey, perlu belajar say sorry dulu sebelum pasanganmu say sorry. Tapi no. Kalau aku ngomong sorry nanti, wah dia melonjak. Khawatir. Thank you for being honest. Saya rasa kita semua pernah ngalamin. Lagi contoh misalnya, kita dengar firman Tuhan luar biasa, kita diberkati, diajarin soal apa? Misalnya perpuluhan, persembahan khusus, buah sulung. Wow, good teaching, pengajarannya keren. Kita nyoba ngelakuin sekali, 2 kali, mungkin we success, we did it. Tapi kemudian pikiran, kalau kayak gini terus nanti cicilan ini nggak bisa dibayar. Kalau kayak gini terus nanti tunggakan itu nggak bisa dibayar. Kalau pas lagi momennya susah gini, bagaimana kita mau menjalankan firman Tuhan? Kalau lagi momennya seperti ini, bagaimana dengan sepatu baruku? Bagaimana dengan tas yang aku lagi pingin? Bagaimana dengan mobil yang aku pingin punya? Bagaimana dengan perhiasan yang aku pingin punya? Dan kemudian kekhawatiran itu akhirnya mematikan benih firman Tuhan yang mau berbicara dalam kehidupan saudara. Dan kemudian ketika saudara benih itu mati dan saudara berkata, aku ingat pendeta itu, aku ingat pembicara itu, aku ingat sesi itu, aku ingat lagu itu. Tapi aku nggak diberkati itu. Coba, menarik ya, yang Yesus katakan, bukan salah penaburnya, salah pendengarnya. Wow. Dan kemudian ayat itu berkata, selain kekhawatiran dan adalah ini saudara, ingin hidup mewah dan kesenangan, pleasure. Bukankah saudara tahu bahwa hidup mewah, kesenangan, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita menggambarkan itu sebagai, tanda kutip, berkat. Saya pun juga percaya orang bisa diberkati secara keuangan, dan saya kepingin lihat jemaat saya secara pribadi diberkati secara keuangan berlimpah-limpah. Saya berdoa Anda semua diberkati oleh Tuhan secara keuangan berlimpah-limpah. Tapi tahukah saudara, kadang berkat itu pun bisa mencekik benih firman Tuhan, sehingga Tuhan tuh nggak bisa bebas berbicara dan bebas membentuk kehidupan kita kalau kita nggak hati-hati. Dan ini yang Yesus pesankan. Dia nulis sendiri di dalam ayat itu. Dia katakan ini loh, yang jatuh di tanah, yang kemudian bertumbuh dengan semak duri adalah ini. Mereka yang ini dengar kabar baik, tetapi khawatir tentang hidup mereka, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Ini yang Yesus katakan, bukan saya yang menyatakan, tapi this is what is happening. Nah kemudian, oleh karena itu ini penyebab benih hilang yang ketiga. Penyebab yang pertama adalah iblis, yang penyebab kedua adalah pencobaan, penyebab yang ketiga adalah kekhawatiran dan ingin hidup mewah dan kesenangan, dan yang keempat, apa yang menjadi penyebab sebuah benih itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Penyebabnya adalah ini saudara, disimpan. Boleh tulis sama-sama, boleh respon sama-sama di chat group. Disimpan. Disimpan. Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali. Disimpan. Kalau boleh responsif sama-sama di chat group, baik sekali ya. Disimpan. Ini sesuatu yang sangat penting. Thank you yang merespon, disimpan. Nah, gini saudara, kalau benih itu nggak disimpan, dia nggak akan pernah bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat.
Nah sekarang Ezra ngomong disimpan itu gampang. Now the question is, pertanyaannya adalah, bagaimana menyimpan benih itu supaya benih itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat? Bagaimana, apa yang mesti kita lakukan? That's the question. Apa yang harus kita lakukan supaya kalau Tuhan kasih benih itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Kalau tanaman, simple. Caranya gimana? You dig in the hole. Anda gali tanahnya, taruh benihnya, tutup, biarkan di situ, lalu siramin, dia akan bertumbuh, right? Exactly, Nah, tapi bagaimana dengan benih firman Tuhan? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan untuk menyimpan benih firman Tuhan? Supaya Anda lebih sering berkata, aku diberkati, dan lebih kurang berkata, aku nggak diberkati. Ada 3 hal yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah untuk dapat menyimpan benih supaya benih itu bisa bertumbuh. Yang pertama adalah gini, datang dengan haus dan lapar. Datang dengan haus dan lapar. Boleh tulis sama-sama. Datang dengan haus dan lapar. Jujur ya, seringkali kita bisa datang kepada sebuah ibadah, persekutuan, atau baca buku, dengerin praise and worship, tanpa hati yang haus dan lapar. Sebagian kita datang karena keharusan. Karena kalau pasangan kita nggak dibarengin, ntar gondok. I understand that, Atau Anda lagi PDKT dan orang yang lagi Anda PDKT-in itu ngajaknya ke gereja, Atau Anda lagi punya calon menantu dan calon menantu saudara Anda ajak ke gereja. Itu tes yang terbaik, saya percaya. Dan kemudian calon menantu saudara ikut dengan rasa, terpaksa. I can understand. Murid-murid Yesus datang ikut Yesus tidak dengan hati yang Tuhan aku mau menyerahkan diri. No. Mereka habis lihat dapat ikan 2 perahu, kemudian mereka mau ikut Yesus. Bro, sis, semua orang bisa ikut Yesus dengan alasan apapun. Tapi izinkan saya berkata, datanglah dengan rasa haus dan lapar. Datanglah dengan hati yang berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu hadirat-Mu. Tuhan, aku nih, oleh karena itu kata-katanya berkata, seperti rusa yang rindu air sungai. Why? Karena dia datang dengan rasa yang haus. Jujur ya, kita mungkin bisa datang dengan rasa haus dan lapar pernah. Tapi kemudian karena gereja jadi sesuatu, ibadah atau persekutuan jadi sesuatu yang udah biasa aja. Dan kemudian rasa haus dan lapar itu hilang. Sehingga, dengarkan saya, gak jarang kita berkata, aku gak diberkati. Why? Karena nggak ada rasa haus dan lapar. Sebagian yang lain lagi, Anda mungkin datang karena, saya nggak tahu. Anda datang karena diajak teman, karena saya nggak tahu, ada door prize maybe. Atau mungkin, saya nggak tahu ada apa. I don't know. Tapi izinkan saya berkata, hari ini kalau Anda secara pribadi ingin berkata, wow Ezra, this is so true, dan aku perlu belajar, aku kepingin jadi orang yang berkata, aku lebih sering diberkati daripada aku nggak diberkati. Izinkan saya berkata, robalah sikap hati saudara dengan punya hati ini. Datang dengan haus dan lapar. Dan di momen ini juga, haus dan lapar, beranikan diri untuk membersihkan dari duri dan batu. Di momen ini, datang dengan haus dan lapar. Saya tahu di momen Anda datang dengan rasa haus dan lapar, kita juga perlu memberanikan diri untuk membersihkan dari duri dan batu. Karena apa? Contoh nih ya. Di momen saudara mau ibadah hari Minggu, buat Anda yang lagi hobi sepedaan, saya juga hobi sepedaan. Buat Anda yang hobi sepedaan, Anda bisa berkata, tapi teman-temanku on Sunday, mereka pada sepedaan. Car Free Day, saya nggak tahu Jakarta masih ada nggak on Sunday, atau ada hal-hal yang lain yang entah kesenangan ataupun juga kekhawatiran. Tapi kerjaanku lagi numpuk, tapi datang dengan haus dan lapar dan beranikan diri bersihkan dari duri dan batu. Kita perlu, karena kalau nggak gitu, saudara datang dengan cuman banyak duri, banyak batu, it's hard to be blessed. It's very difficult to be blessed. Kita harus bersihkan, singkirkan terlebih dahulu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, bagaimana supaya sebuah benih itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Oke, disimpan, cara nyimpannya gimana? Ini, catat. Oke, boleh tulis sama-sama, boleh ketik sama-sama di chat grup. Catat. Catat dan ingat-ingat. Ini sesuatu yang sangat penting sekali loh, saudara, mencatat. Saya dari kecil, saya diajarin papa saya, dan saya lihat papa saya, dia tuh suka, apalagi zaman dulu ya, kita masih belum zaman handphone, ada notes-nya, masih belum ada Palm Pilot, saya baru ingat kata-katanya itu, Palm Pilot. Kalau Anda tante-tante mungkin tahu, tapi yang kalau opa, apaan sih itu? Itu gampang nih, ini bahasa Jepangnya ya. Itu kertas buat oret-oretan, itu loh. Dan papa saya di zaman itu suka selalu bawa kertas kecil, bolpen, selalu dia suka nyatetin. Dia berkata, kita ini perlu membiasakan mencatat. Saya pikir ngapain? Tapi saya ngeliat dalam kehidupan ini ternyata memang ya banyak hal yang kita kadang ada momen, ada this is good. Wow, ini penting. Kalau nggak kita catat, kita ini gampang lupa. Oleh karena itu kita perlu mencatat. Nah, saya membiasakan diri, saya mencoba melihat, kalau Anda pernah tahu ada seorang yang bernama Pablo Escobar. Dia adalah mafia drug lord terbesar di dunia yang pernah ada. Dia bisa menguasai drug di dunia ini itu sampai 80%. Dan Pablo Escobar itu punya satu kebiasaan. Kebiasaannya adalah apa, saudara? Dia selalu bawa buku kecil dan bolpen. Kemanapun dia pergi, ketemu sama orang, ketika apa, dia nggak sungkan untuk buka bukunya sebentar, dia tulis, dia catat. Saudara, kalau seorang mafia aja selalu memikirkan mencatat loh. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita tahu Tuhan sering berpesan sama kita, dan pesan Tuhan itu seringkali penting buat kita, izinkan saya berkata kepada saudara, bukankah kita juga perlu nyatetin tuh kata-katanya Tuhan buat kita tuh? Pesan-pesannya Tuhan buat kita. Anda bisa mencatat dengan gaya saudara masing-masing. Kalau buku kecil dan bolpen works for you, go ahead. Kalau Anda adalah Esra, aku ribet kalau kayak begitu. Aku lebih gampang di handphone, aku catat, di iPad atau wherever itu, aku catat. Go ahead. Saya sendiri membiasakan diri untuk selalu mencatat apa yang jadi rema buat saya. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Tahun 2021 saya punya catatannya, rema 2021. Rema 2020. Rema 2019. Rema 2018. Rema 2017. Saya catat terus. Why? Karena saya kepingin apa yang Tuhan mau bicarakan buat saya itu saya simpan. Nah, menariknya gini, saudara. Ketika saya catat, ada momen-momen saya bisa lupa kok. Tapi ketika saya buka catatan saya diingatin lagi. Nangkep ya? Dan nggak jarang, waktu saya catat, waktu saya mencatat itu, perhatikan saya baik-baik. Pikiran saya juga sedang mencatat ke otak saya sendiri. Dan nggak jarang saya temukan catatan ketika saya buka catatan itu, entah beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu. Saya ngelihatnya gini, saudara, perhatikan. Wow, ini sekarang sudah aku lakukan. Sebagian sudah jadi gaya hidupku. Nangkep, saudara ya? Karena apa? Karena ketika kita mencatat secara fisik, itu otak kita juga sedang mencatat kepikiran kita sendiri. Dan saudara akan mulai mencoba gini. Hal baru yang Tuhan pesankan kepada saudara, pesan Tuhan, perhatikan saya. Pesan yang Tuhan titipkan kepada saudara, itu nggak akan bisa langsung jadi gaya hidup. Nggak bisa. Perlu diproses. Prosesnya dari mana? Dari mencoba. Habis Anda coba, kadang Anda gagal. Tapi kalau Anda coba lagi, Anda usahakan coba lagi, Anda terus berusaha mencoba, maka yang ketiga, itu lama-lama jadi gaya hidup. Boleh tulis sama-sama gaya hidup. Oke? Gaya hidup. Beda, mencoba sama jadi gaya hidup, itu ada prosesnya, saudara. Nggak tahu-tahu bisa langsung jadi gaya hidup. No, not as easy as that. Anda coba dulu, dan kemudian Anda akan mencoba, dan Anda akan tergoda untuk gagal. Very tempted untuk nggak ngelakuin lagi. No. Tapi ketika Anda push through, Anda coba terus, lama-lama jadi exactly. Thank you buat yang ngerespon. Jadi gaya hidup.
Dan ketika udah jadi gaya hidup, tahu-tahu saudara flashback ke catatan saudara balik, saudara ngeliat, wow, ternyata aku dapat pesan itu di tahun sekian. Aku dapat pesan itu dari mana? Mungkin gitu saudara. Dan saudara berkata, wow, jadi gaya hidup sekarang buat aku. Isn't that amazing? Artinya apa? Benih itu berakar, benih itu bertumbuh, dan benih itu berbuah dalam hidup saudara. Kalau saudara kepingin lihat benih firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, ini yang mesti kita lakukan. Datang dengan haus dan lapar, yang pertama tadi saya katakan, berani dengan diri membersihkan dari duri dan batu, dan ini. Catat dan ingat-ingat. Nah, yang ketiga adalah ini saudara, lakukan. Jangan cuma dicatat, tapi nggak pernah dilakukan. Saudara kalau cuma mencatat tapi nggak pernah melakukan, saudara nanti seperti ahli Taurat dan Farisi dan Saduki. Saudara tahu banyak firman, tapi saudara nggak pernah melakukan. Dan dengarkan saya. Yang mentransformasi kehidupan seseorang itu bukan cuma mencatat doang. Yang mentransformasi kehidupan seseorang adalah ketika saudara melakukannya. Dan ketika saudara melakukannya seperti tadi saya katakan, Anda lakukan, Anda akan tergoda untuk berhenti melakukan. Udah percaya saya deh, itu pasti. Anda dengar firman Tuhan mengampuni. Waktu Anda berkata, Tuhan, jadikan aku orang yang bisa mengampuni. Tuhan akan berikan kepada saudara orang-orang yang ganggu hati saudara, yang buat saudara marah. Dan Anda akan berkata tergoda gini, Tuhan, sudah deh, gak ngampuni. Atau saudara mencak, oh, Tuhan, aku sudah ngampuni loh ya. Tapi orang itu masih menjengkelkan buat saudara. Bukan cuma berhenti dia, dia masih menjengkelkan lagi. Dan Anda akan berkata, Tuhan, tuh kan, sudah gua ampuni, tapi orangnya tetap nyebelin. Anda tergoda untuk berhenti. Tapi ketika Anda terus melakukannya, itu akan jadi gaya hidup buat saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Dan ketika saudara di momen saudara bisa terus mencoba push through, dorong terus sampai Anda bisa. Dan di momen saudara bisa melakukan hal itu merubah hidup saudara, Anda akan berkata gini, aku diberkati. Tapi kalau saudara nggak pernah nyatet, saudara nggak pernah mencoba melakukan, saudara nggak datang dengan hati yang haus dan lapar, kata-kata ini, aku nggak diberkati, itu akan sering muncul lewat kita. Dan demikian juga waktu saudara dengar orang lain, aku nggak diberkati. Hey, what's wrong with you? Saya sering kali melihat, entah itu baik dalam jemaat saya sendiri, ketika Sound of Praise lagi ada praise and worship session, ketika saya berbicara di tempat orang, saya tahu ada banyak orang yang punya respon macam-macam. Nah, saya membayangkan juga yang Yesus ceritakan di ayat yang pertama tadi kita baca. Habis Yesus keliling dari kota ke kota, desa ke desa, dia keliling semua. Saya membayangkan gini, saudara. Yesus lihat, ada orang yang maju altar call diberkati, memberikan diri mungkin saya nggak tahu, wah ngalami lawatan dan lain sebagainya. Ada juga orang yang di momen yang sama, dia mungkin berdiri aja enggak. Dia mungkin sambil merokok, sambil dengerin Yesus, mungkin, I mean like, I don't know. Dan dia berkata, I didn't get anything, aku nggak diberkati. Dan oleh karena itu, setelah Yesus keliling, di tengah-tengah habis dia keliling dari kota ke kota, desa ke desa, orang banyak masih datang sama dia. Orang banyak masih datang loh sama dia, ini yang dia katakan. Kamu tahu nggak, aku punya cerita. Dengerin ya cerita gue. Ada seorang penabur, nabur benih. Benih itu ada yang jatuh di jalanan, di tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Yesus lepaskan cerita itu begitu saja. Murid-murid nanya, Guru, apa artinya? Ini loh, sebagian dengar aku bicara, tapi iblis curi, gak dapat apa-apa. Sekali lagi saya ingatkan saudara, kalau Anda bisa mengerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, hargai itu karena itu adalah kemurahan Tuhan yang sangat besar buat saudara. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saudara tidak akan bisa ngerti. Oke? Dicuri sama iblis. Yang kedua, pencobaan. Yang ketiga, kekhawatiran dan ingin hidup mewah dan kesenangan. Yang keempat adalah ini. Tapi ini, kalau kamu mau lihat benih itu bertumbuh, berbuah, perlu disimpan. Cara nyimpannya gimana? Apa yang mesti kita lakukan itu? Setiap kali datanglah dengan haus dan lapar. Beranikan diri, bersihkan dari duri dan batu. Catat, ingat-ingat. Dan bukan cuma catat dan ingat-ingat.
lakukan. Boleh katakan sama-sama yang bagian yang ketiga yang terakhir ini. Lakukan. Lakukan. Yes. Karena ketika Anda melakukannya, it will transform your life. Itu akan mentransform kehidupan saudara. Ini sekali lagi, Anda akan tergoda untuk berhenti melakukan apa yang Yesus ajarkan. Jujur ya, saya dalam hidup ini kadang saya juga tergoda untuk berhenti melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Kadang melayani Tuhan bisa capek buat saya. Kadang menjalankan saya bisa capek. Tuhan, orang-orang ini lagi bandel-bandelnya luar biasa, apalagi gereja saya, Tuhan kasih saya visi gereja untuk orang berdosa. Saudara perlu tahu melayani orang berdosa itu ribetnya setengah mati. Repotnya luar biasa. Kadang kita udah nabur banyak dalam kehidupan mereka masih badung. Saya sampai dalam hari itu, Tuhan, aku bisa ngerasain deh apa yang Yunus rasakan waktu itu. Disuruh ke Niniwe, males. Itu orang-orang yang gak berguna semua. I can feel that. Tapi ini saudara, dengarkan saya. Tuhan gak berhenti mencintai mereka, masa saya mesti berhenti mencintai mereka? Are you with me? Ketika Anda dalam keluarga saudara, Tuhan berkata, sayangi, cintai, ampuni, entah itu pasanganmu, entah itu anak-anakmu, entah itu orang tuamu, entah itu mertuamu, entah itu menantumu. Hei, kita perlu belajar melakukannya. Saya tahu Anda akan tempted untuk berhenti melakukannya. Saya tahu Anda akan berhenti, tapi anakku disayangin kurang ajar. Tapi pasanganku disayangin tambah melonjak, diampuni, dikerjain lagi gue. I can understand that. Tapi mertuaku, gue baikin dia tambah gede kepala. I can understand that. Tapi percayakah saudara bahwa benih firman Tuhan itu, Tuhan kasih saudara perintah. Bukan untuk menyakiti saudara, tapi untuk memberkati saudara. Bukan untuk merendahkan saudara, tapi dia memikirkan meninggikan saudara. Bukan untuk membuat saudara jadi ekor, tapi membuat saudara jadi kepala. Are you with me? Oleh karena itu saya berharap hal ini boleh nolong kehidupan kita semua. Dan saya berharap hal ini boleh membuat kita punya pengalaman yang berubah. Datang dengan haus dan lapar. Catat, lakuin. Sehingga saudara akan lebih sering berkata, aku diberkati, lebih sering daripada Anda berkata, aku nggak diberkati. Let's pray. Ayo kita doa sama-sama. Kalau pemain keyboard boleh iringin saya tahu kita di lokasi yang sangat berbeda, but if you just play, that will be very helpful. Kita doa sama-sama ya, Tuhan Yesus, gak ada di antara satupun kami yang sempurna. Hati kami bisa banyak batu dan juga bisa banyak duri. Di hati kami juga bisa banyak jalanan-jalanan. Tapi siang hari ini kalau hambamu boleh berdoa bersama-sama dengan semua yang ada di tempat ini. Om, tante, oma, opa, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Kami gak kepingin kami kehilangan benih firman Tuhan terus. Entah lewat lagu, entah lewat khotbah, entah lewat tulisan. Kami gak ingin kami sering berkata, aku gak diberkati. Hari ini thank you for your word. Hambamu berdoa kalau ada tanah-tanah hati yang keras seperti jalanan. Kalau ada orang-orang di sini yang sering berkata, berani jujur dalam hati mereka dan berkata, Ezra, that's me. Aku sering kali dengar khotbah, aku sering kali dengar praise and worship dan aku gak pernah diberkati. I don't get them all. Aku gak ngerti mereka itu semua. Anda boleh doa sama Tuhan. Doa seperti ini, Tuhan, kasih aku kemurahan-Mu, supaya aku boleh mengerti Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat buat aku. Kasih aku kemurahan-Mu, supaya setiap kali Engkau berbicara aku bisa nangkep. Karena kalau Engkau berbicara itu untuk kebaikanku. Dan aku gak mau itu dicuri oleh iblis. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh letakkan tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hati-hati yang seringkali keras. Kalau ada hati-hati yang seringkali dicuri oleh iblis itu benih-benihnya.
Hamba-Mu patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sanggup menghancurkan hati-hati yang keras. Engkau sanggup kasih kami kemurahan lagi dan lagi. Supaya jalanan-jalanan itu mulai hancur, mulai minggir di dalam nama Yesus. Atau mungkin kalau sebagian di antara kami yang lain, kami tahu banyak batu. Kami sering takut terhadap pencobaan. Pencobaan datang, firman Tuhan kayak gak pernah bunyi dalam hidup kami. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus, kalau itu adalah kami Tuhan. Ingatkan, pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pencobaan besar yang kami alami tidak lebih besar dari Tuhan kami. Tidak ada pencobaan yang terlalu besar. Kalau ada di antara kami yang seringkali kekhawatiran dan kesenangan seringkali itu adalah hal pencuri benih firman Tuhan. Ingin hidup mewah itu seringkali jadi pencuri benih firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, ingatkan kami. Tuhan punya rencana lebih besar daripada rencana kami pribadi. Tuhan gak pernah memikirkan untuk menyusahkan atau memiskinkan kami. Tapi rencana-Mu itu selalu membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan hamba-Mu berdoa, ajar kami semua bisa menyimpan benih-benih firman Tuhan dalam hati kami. Urapi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan biar setiap benih itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Dan buah itu boleh berguna buat orang-orang di sekitar kami. Berguna buat banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Amin. Kami makin dibentuk makin seperti Kristus. Kami bisa berkata, aku banyak diberkati oleh Yesus. Amin. Aku banyak diberkati oleh firman Tuhan. Aku banyak diberkati oleh ajaran-ajaran Yesus. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu besar buat kami semua. Dan kami tahu dalam perjalanan hidup ini kami gak bisa jalan sendiri. Kami perlu benih firman Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan selalu ada buat kami. We thank you for your word. Terima kasih buat firman-Mu. Terus bentuk kami, terus tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, Amin. Amin. Thank you. Thank you Pastor. Thank you Pastor Ezra. Thank you. God Sangat bless you. diberkati. Yuk kita siapkan hati kita. Kita juga nanti akan berdoa syafaat.